warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina dengan NIM 12040421060, jurusan Hukum Tata Negara Siasa, Fakultas Syariah dan Hukum, dari kelas A semester 5 Uinsus Riau. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana sih penerapan hukum Islam di Asia Tenggara. Di antaranya ada negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Thailand. Penerapan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam sebelum masa penjajahan. Ada beberapa kerajaan yang menerapkan hukum Islam di Indonesia. Ada Kerajaan Samudra Pasai, di mana kerajaan ini memberlakukan lembaga-lembaga keagamaan seperti Qadi dan Mufti, pelaksanaan jihad, jizyah, dan pemisahan wilayah Islam dan non-Islam di Kesultanan Samudra Pasai berkaitan dengan pemikiran dan aturan hukum Islam. Ada Kerajaan Cirebon. Pada masa itu terbentuklah 3 peradilan. Ada peradilan agama yang mempunyai wewenang perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman mati. Peradilan Drigama adalah perkara-perkara perkawinan dan warisan. Peradilan Cilega, peradilan ini khusus masalah niaga. Kemudian ada Kerajaan Demak. Pada masa pemerintahan Sultan Fatah menerapkan hukum syariat Islam sebagai kitab Undang-Undang Kesultanan Demak. Kemudian ada Kerajaan Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Muda menerapkan hukuman mati bagi orang yang melakukan zina, mengharamkan riba dalam wilayah kekuasaannya. Kemudian ada Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan. Para mufti dan para qadi yang bertugas untuk menangani masalah hukum perdata dan hukum pidana. Kemudian ada Kerajaan Banten. Kerajaan ini menerapkan hukuman potong tangan terhadap pencuri dan juga menghukum orang-orang yang menggunakan opium dan tembakau. Kemudian ada Kerajaan Mataram. Sultan Agung telah memberlakukan hukum perdata serta hukum pidana di Kerajaan Mataram Islam. Landasan hukum dan aturannya itu diambil dari kitab-kitab qisas. Kemudian yang terakhir ada Kerajaan Makassar Sulawesi Selatan atau Kerajaan Gorontalo. Para qadi dan pejabat urusan tersebut diberikan gaji yang diambilkan dari zakat fitrah, zakat harta, sedekah Idul Fitri dan Idul Adha, penyelenggaraan mayat dan penyelenggaraan pernikahan. Hukum Islam pada masa penjajahan terbagi menjadi 2 masa, yaitu pertama masa penjajahan Belanda. Belanda memberikan toleransi penuh melalui VOC dengan memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang secara penuh. Belanda melakukan intervensi hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum adat. Kedua, masa penjajahan Jepang. Jepang sesungguhnya tidak melakukan upaya politik hukum apapun terhadap hukum Islam, selain menjaga agar suasana tetap kondusif dan mendukung usaha-usaha peperangan terhadap sekutu yang tengah mereka lakukan dan tengah menjadi konsentrasi mereka ketika itu. Hukum Islam setelah masa penjajahan. Hukum Islam pada masa kemerdekaan tahun 1945. Pada zaman kemerdekaan, hukum Islam melewati 2 periode. Pertama, penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif. Kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif. Hukum Islam pada masa kemerdekaan periode revolusi hingga keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1950. Terkait hukum Islam dalam peristiwa dekret ini adalah konsiderannya yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal pada 22 Juni menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu kesatuan dengan konstitusi. Hal ini tentu saja mengangkat dan memperjelas posisi hukum Islam dalam Undang-Undang Dasar. Hukum Islam di era Orde Lama dan Orde Baru.
Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditetapkan, dan usaha-usaha intensif untuk mengkomplikasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Hukum Islam di era reformasi dan sekarang. Upaya konkret merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Bukti nyatanya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Konon Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah tentang pelaksanaan syariat Islam. Kodifikasi hukum Islam di Indonesia. Para ulama mencoba menganalisa sisi negatif dan positifnya dari kodifikasi hukum Islam. Sisi negatif yang dikemukakan para ulama adalah kekakuan hukum, ijtihad jadi beku, dan munculnya taklid baru. Sedangkan sisi positifnya yang dapat diambil dari adanya kodifikasi hukum Islam adalah memudahkan untuk merujuk hukum yang sesuai dengan keinginan. Penerapan hukum Islam di Malaysia. Penerapan hukum Islam di Malaysia. Upaya menerapkan hukum Islam di Malaysia dalam segala bidang merupakan fenomena kultural karena hukum Islam berkembang bersama dengan masuknya Islam di wilayah ini. Alasan inilah yang menyebabkan hukum Islam dapat diterima dengan mudah di Malaysia, meskipun pada wilayah ini terdapat berbagai suku dan agama. Pluralisme hukum yang berlaku di Malaysia disebabkan banyaknya macam agama yang oleh penguasa tetap menghargainya. Bukti diterapkannya hukum Islam di Malaysia yang terdiri atas 3 fase. Pertama, periode Melayu, kedua, periode penjajahan, ketiga, periode kemerdekaan. Kodifikasi hukum yang paling awal termuat dalam Prasasti Terengganu yang ditulis dalam aksara Jawi dan memuat daftar mengenai 10 aturan. Bagi pelanggarnya mendapat hukuman. Prasasti ini dibuat pada tahun 702 Hijriah atau 1303 Masehi. Selain kodifikasi hukum tersebut, terdapat pula risalah hukum kaum atau buku hukum singkat Melake yang mengatur semua menyangkut keperdataan dan bahkan pidana Islam. Setelah kemerdekaan tahun 1957, otoritas legislatif dalam hal agama dan hukum Islam diserahkan oleh Konstitusi Federal kepada negara-negara bagian. Kepala agama Islam di setiap negara bagian dipegang oleh penguasanya, sebuah dewan agama Islam yang terdapat di seluruh negara bagian, termasuk wilayah federal yang bertugas memberikan nasihat kepada penguasa atau yang di Pertuan Agung. Selain berbagai macam bentuk pisana Islam tersebut, masih banyak lagi rumusan hukum baru. Rumusan hukum baru tersebut ditetapkan dalam sebuah konferensi nasional yang diadakan di Kedah untuk membicarakan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai lanjutan dibentuk sebuah komite yang terdiri dari ahli hukum Islam dan anggota bantuan hukum untuk mempertimbangkan berbagai amandemen. Oleh karena itu, mereka dikirim ke berbagai negara Islam untuk mempelajari hukum Islam dan penerapannya di negara-negara tersebut. Penerapan hukum Islam di Brunei. Penerapan hukum Islam di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menerapkan sanksi pidana syariat Islam yang penerapannya itu dilakukan dengan pemerintahan Brunei dengan cara 3 tahapan. Pertama, hukuman penjara atau denda untuk pelanggaran-pelanggaran seperti hamil di luar nikah dan tidak menunaikan sholat Jumat. Kedua, hukuman potong tangan dan pencambukan. Ketiga, hukuman mati dengan cara rajam untuk tindak pidana yang melakukan perzinaan. Hukuman ini hanya berlaku pada umat Islam yang berada di negara Brunei. Dengan diberlakukannya, penerapan syariat Islam ini dianggap mampu untuk mengurangi angka kriminalitas dan mampu menjadikan Brunei menjadi lebih baik lagi. Penerapan hukum Islam di Brunei.
Kodifikasi hukum Islam di Brunei Darussalam. Kanun Jinayah disebut sebagai kanun hukuman jinayah syariah, adalah sebuah undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana menurut syariah. Undang-undang ini ditetapkan sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat muncul di masyarakat. Penerapan hukum Islam di Singapura. Penerapan hukum Islam di Singapura dapat kita lihat dalam upacara pernikahan. Administrasi hukum Islam atau AMLA menggariskan bahwa orang yang ingin menikah harus mencapai umur 16 tahun. Namun, meskipun demikian, apabila ada permohonan kawin oleh orang yang belum mencapai usia 16 tahun, pengadilan agama dapat mengabulkan permohonan tersebut. Apabila yang memohon sudah dewasa dan untuk kepentingan administratif. AMLA meminta agar melaporkan setiap talak yang dijatuhkan dalam jangka waktu seminggu untuk dicatat pasangan suami istri tersebut dan juga harus mengisi lembaran yang sudah ditentukan. Kodifikasi hukum Islam di Singapura. Umat Islam di Singapura berusaha keras untuk mendekati pemerintah Singapura agar mensahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum personal dan keluarga Islam. Kemudian upaya ini ditempuh melalui perwakilan baik secara individu maupun melalui organisasi Islam. Selama bertahun-tahun, pada tahun 1966 lah pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima undang-undang administrasi hukum Islam. Penerapan hukum Islam di Filipina. Penerapan hukum Islam di Filipina. Filipina merupakan salah satu negara yang terdapat di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Islam menjadi agama minoritas di Filipina. Proses Islamisasi di Filipina pada masa awal adalah melalui 3 hal, yaitu perdagangan, perkawinan, dan politik. Ide kodifikasi hukum perseorangan Islam di Filipina telah muncul dalam Akta nomor 787 Komisi Filipina tahun 1903. Bab 13 dari akta ini menyebutkan tentang kewenangan Majelis Legislatif Provinsi Moro. Pemerintah Filipina tentu mengetahui sifat hukum pribadi serta prinsip-prinsip hukum adat aturan-aturan yang ada pada masa kemerdekaan dan masa republik, yang mencakup pertama Undang-Undang Islam dan Adat. Hakim pengadilan tingkat 1 dan hakim setempat memutuskan perkara bagi orang Islam, dan jika tindakan ini dianggap tepat, maka hukum Kepulauan Filipina dengan tetap mempertimbangkan hukum serta adat lokal. Kedua, cakupan dan penerapan hukum keputusan pengadilan yang berupa penerapan interpretasi undang-undang atau konstitusi harus menjadi bagian dari sistem hukum Filipina. Ketiga, adat yang bertentangan dengan tata serta kebijaksanaan umum tidak diakui. Keempat, perkawinan antara Islam atau penganut agama lokal yang tinggal di wilayah non-Kristen boleh dilaksanakan sesuai dengan adat, ritual, serta praktik mereka masing-masing. Di sini tidak ada persyaratan formal yang dibutuhkan. Kelima, selama 20 tahun sejak Akta Komisi Filipina ini diberlakukan, perceraian di antara orang Islam yang tinggal di wilayah suku non-Kristen harus diketahui dan diatur melalui adat serta praktik Islam. Penerapan hukum Islam di Thailand. Penerapan hukum Islam di Thailand. Raja Thailand mengeluarkan keputusan kerajaan yang berlaku hanya bagi Muslim Thailand saja. Keputusan tersebut diatur bahwa hukum pidana dan perdata umum pada kasus di mana baik kedua belah pihak, penggugat dan tergugat adalah Muslim, kecuali pada ranah perdata khusus yang terkait dengan status suami, istri, dan warisan. Hukum Islam yang secara material diterapkan untuk menyelesaikan perkara-perkara bidang sengketa keluarga. Kodifikasi hukum Islam di Thailand.
Kodifikasi hukum Islam tentang hukum keluarga di 4 provinsi Thailand Selatan ini sesungguhnya dimulai sekitar tahun 1929 oleh hakim-hakim daerah selatan di bawah pengarahan seorang hakim Thai yang beragama Buddha yang bernama Raya Sukaritam Pisar. 4 tahun kemudian, Undang-Undang Islam tentang hukum keluarga resmi diumumkan dan diberlakukan, tetapi hanya khusus di Provinsi Patani, Narathiwa, Yala, dan Setun saja. Sekian penjelasan dari saya, semoga yang menonton video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.